Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu, pagi yang cukup cedem, cukup mendung. Kita akan jalan-jalan ke daerah Puncak Asih, Desa Cisadap, Ciamis. Dan seperti biasa, saya akan bersama motor kesayangan yang memang tidak ada lagi, bersama motor si Kukut, menuju ke Sungai Kembar yang berada di Dusun Puncak Asih. Let's go. Nah, ini dia jalannya bagus dan anak-anak baru pulang dari mengaji pagi di hari Minggu, melaksanakan sholat duha, dan kita akan segera sampai karena jaraknya dari rumah saya cuma mungkin 3 kilometeran ya, jadi tidak terlalu lama, kita akan segera sampai. Dan di perjalanan, wow, ini pemandangan yang luar biasa, pemandangan yang menghijaukan mata, menyegarkan mata. Dan ini apa ini? Kayaknya ini apa ya ini? Kerupuk bukan ya? Entahlah itu apa, saudara sekalian. Dan di samping kiri banyak suluh atau kayu bakar, itu merupakan sebagai salah satu unsur untuk tukang tukang tahu, karena di daerah ini banyak tukang tahu yang membutuhkan kayu bakar dengan jumlah yang cukup banyak. Dengan jalan yang sangat bagus ini, kita akan segera sampai. Dan ini Dusun Puncak Asih, Desa Cisadap. Alhamdulillah rabbil alamin, ini Desa Cisadap ini, khususnya Dusun Puncak Asih, jalannya sangat bagus, drainasenya sangat lancar, dan tentunya ini sangat membantu mobilisasi masyarakatnya, karena mayoritas menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi, sehingga dengan jalannya yang sangat bagus ini sangat menunjang, sangat melancarkan transportasi di daerah Dusun Puncak Asih, Desa Cisadap, Ciamis pada khususnya. Dan mudah-mudahan jalan-jalan lain pun menjadi bagus, dan bagi kalian yang jalannya masih jelek, mudah-mudahan segera diperbaiki oleh pemerintah. Kita akan segera sampai di Sungai Kembar, Dusun Puncak Asih. Ini sungai ini mungkin berada di dua wilayah ya, yaitu di Puncak Asih dan daerah Limus Depok. Ini daerah Limus, sekitar Limus perbatasan kayaknya. Dan saya akan memarkirkan motor di sini aja nih, karena kalau sebelah sana tidak ada untuk parkiran, takutnya malah menghalangi jalan. Dan kita akan melihat-lihat. Nah, ini dia ada apa ini, stasiun penyedap air dari PDAM Ciamis. Dulu ini sebelum sasak ini dibangun atau jembatan ini dibangun, hanya jembatannya rusak dan pernah diblok, ini nggak bisa terlewati. Syukur saja langsung diperbaiki dan bagus. Ini adalah sungai yang pertama, dan sungai yang pertama ini kecenderungannya airnya lebih tenang atau bagaimana ini ya, lebih sedikit kayaknya kalau dibanding nanti sungai yang kedua. Seperti dilihat dalam video, airnya kecil dan relatif lebih tenang, yang dihiasi oleh rimbunnya pepohonan semak belukar dan bambu di pinggir-pinggir sungainya. Dan kita akan segera menuju ke sungai yang kedua, yang jaraknya sekitar 50 meter dari sungai yang pertama. Dan sungai yang kedua ini pun besar, tetapi sepertinya debit airnya lebih besar ini ya, atau mungkin karena dangkal, karena banyak batu jadi terlihat
lebih lebih beriak gitu, lebih deras, padahal debit airnya sama, entahlah ini. Tapi kalau secara kasat mata kayaknya sungai yang kedua ini mempunyai debit air yang lebih tinggi. Aduh, lalu juga ini saya memvideo dari atas jembatan, di pinggir jembatan ke sungai, takutnya terpeleset. Dan bunyi-bunyi air seperti ini saya sangat menyukainya, karena katanya bunyi air yang alami bisa merelaksasi pikiran, mengurangi kejenuhan, dan kita akan segera menyeberang melihat debit air ke sebelah sana. Wow, subhanallah banget ini ya. Debit airnya kayaknya memang lebih besar dari ini, lebih besar ini daripada sungai yang pertama ini. Wow, cukup indah sekali, dan saya kira ini kalau pemerintah daerah desa Cisadap bisa memanfaatkan situasi ini, bisa melaksanakan atau membangun wisata alam di sini ya. Di sekitar walungan ini atau sungai ini bisa dibangun tempat wisata, bisa kolam air, tempat berenang anak-anak yang dihiasi oleh gazebo-gazebo yang bisa membuat orang tuanya duduk bersantai, bercengkrama, dan makan bersama sambil melihat anaknya berenang di kolam dan melihat bagaimana keindahan sungai yang banyak bebatuannya. Tapi tentu saja hal tersebut, keinginan untuk membuat tempat wisata alami sungai, memanfaatkan keindahan sungai, harus diiringi tekad yang kuat dan dana yang membadai kayaknya. Dan untuk sungai yang pertama, ternyata di sebelah hilirnya ini terjadi pulau di tengah, dan salurannya ada dua sungai kecil nih, sebelah kiri dan sebelah kanan, sedangkan di tengahnya sebuah nusa kecil yang ternyata sebagaimana yang terlihat ditanami pohon pisang dan jagung. Saya akan mencoba untuk berjalan kaki menuju sungai yang pertama dan yang kedua. Apakah ada titik temunya atau ada yang jalur yang berdampingan. Wow, dan ini Masya Allah, sawah yang padinya menghijau jadi sangat indah dipandang mata, hitung-hitung refreshing gitu ya, melihat keindahan sawah yang padinya mulai menghijau. Dan ini juga ditanami apa ini ya, semangka atau apa ini, saya tidak tahu ini. Mungkin di antara kalian yang tahu silahkan komen di bawah sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa saya untuk anjurkan subscribe, komen, like, dan share. Dan saya doakan semoga kalian sehat selalu. Nah, kita akan menelusuri jalan ini dan sebentar lagi akan sampai ke bawah sungai, tepat di pinggir sungainya. Wah, ini ada gorong-gorongnya, entah buat apa ya, kayaknya untuk mengairi sawah mungkin. Nah, ini di pinggir sungai dimanfaatkan untuk menanam sesuatu, ini nggak tahu apa ya, semangka atau apa, dan ternyata di pinggir sungai ini cukup rentan terjadinya longsor. Nah, di sini bisa nih dengan kerjasama di masyarakat dengan pemerintah desa, bisa dibangun tempat wisata di sekitar daerah ini atau sungai ini. Apalagi sungai ini ada sungai kembar yang debit airnya cukup besar berdampingan, sehingga berpotensi untuk dijadikan tempat wisata. Tapi mungkin harus hati-hati ya, karena harus memperhatikan cuaca juga, takutnya terjadi banjir dadakan atau banjir bandang ketika asik di sana. Pak,
Tuh cukup luas ini daerahnya ya. Kalau di pinggir-pinggirnya dibuat saung atau gazebo, bisa dijadikan tempat bersantai atau malah bisa dijadikan berenang, ini tempat berenang di sungainya dan makan-makan di pinggirnya. Saya mencoba untuk ke sana dengan sedikit menelusuri ini di pinggir sawah atau pematang sawah. Kita akan segera jalan-jalan, dan di sini ternyata terdapat banyak pipa-pipa ukuran besar. Mungkin ini ada diameternya ada 20 sentian ya, besar. Mungkin untuk mengatur aliran air bagi sawah yang berada di sekitar Sungai Kembar ini. Wow, airnya Masya Allah mengalir tiada henti dan sangat jernih. Mungkin ini yang orang-orang yang punya tanah di sini bisa mengganti pesawahan ini dengan dijadikan kolam ya. Kalau memungkinkan ini jadikan kolam, karena airnya sangat melimpah dan mungkin hasilnya bisa lebih banyak dibandingkan menanam padi ya. Kita akan menelusuri jalan-jalan ini, jalan berduri, semak-semak belukar, tapi tidak akan terlalu jauh ya. Kita akan mencoba ke arah sana, ke arah barat ini kalau nggak salah. Dan ini sungai yang pertama yang tadi yang saya bilang airnya tidak terlalu deras kayaknya, dan itu adalah sungai yang kedua yang saya bilang airnya debitnya lebih tinggi. Tapi nggak tahu nih kenyataannya, cuma melihat penampakan airnya kayaknya seperti itu. Ini saya tidak tahu persis apakah Sungai Kembar ini di hilirnya merupakan satu sungai atau memang dari sananya udah dua sungai, ini tidak tahu. Karena untuk menelusuri ke arah hilir, ke arah hulu maksudnya, cukup jauh dan entah di mana itu, dan jalannya pun tidak menunjang dan menyulitkan kita untuk berjalan menelusuri panjangnya sungai. Dan bila dilihat ini subhanallah banget, masya Allah banget pemandangannya, view-nya sangat cantik ya, keren banget tuh. Banyak pepohonan, banyak pesawahan yang menghijau. Oke, saudara sekalian, mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Untuk hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Kita berjumpa kembali di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.